Tata niaga hasil perikanan ialah proses pendistribusian barang berupa ikan atau produk turunannya dari produsen hingga konsumen akhir secara efektif dan efisien, sehingga produk perikanan yang dihasilkan dapat tersampaikan dengan baik dan berkualitas kepada konsumen. Dan inilah salah satu contoh tata niaga hasil perikanan, yaitu pelelangan ikan. Dan beginilah kondisi setiap harinya pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Maros ini. Kemudian fungsi tata niaga hasil perikanan yaitu mengusahakan agar pembeli memperoleh barang yang diinginkan pada tempat, waktu, bentuk, dan harga yang tepat. Peran penting tata niaga hasil perikanan. Peran penting tata niaga hasil perikanan menyangkut kontribusi dalam perdagangan hasil perikanan berupa bahan makanan yang dipasarkan dan diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun, sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada produksi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Kemudian saluran pemasaran. Saluran pemasaran menggambarkan urutan lembaga pemasaran yang harus dilalui oleh suatu produk sejak diproduksi hingga ke konsumen. Secara garis besar terbagi dalam 4 tipe, yaitu pertama, umumnya dilakukan oleh nelayan pemilik yang istrinya bekerja sebagai pedagang eceran. Kedua, nelayan menjual produknya melalui TPI kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada pengecer. Tipe ini menjual produk jenis ikan untuk konsumsi pasar lokal. Ketiga, nelayan menjual produknya melalui TPI kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada restoran di sepanjang daerah wisata pantai, dan restoran menjual kepada pengunjung. Keempat, nelayan menjual produknya melalui TPI kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada pedagang antar provinsi. Adapun permintaan dan penawaran hasil perikanan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh suatu kemampuan dan keinginan untuk membelinya. Permintaan suatu komoditas sangat menentukan banyaknya komoditas itu yang dapat digerakkan oleh sistem tata niaga dan memberikan arah bagi produsen berapa besar mereka akan harus memproduksi. Kemudian jumlah penduduk dan kenaikan pendapatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan, di samping faktor harga, selera, dan harga barang-barang lain. Dengan demikian, jumlah konsumen dan kenaikan pendapatan merupakan faktor yang dapat diharapkan untuk memekarkan pasar. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Kemudian jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Adapun struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja usaha perikanan dalam pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna.
merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada barang substitusi produk sejenis atau mirip, dan terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Keempat, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda macamnya. Yang keempat, pasar oligopoli, yaitu keadaan di mana hanya ada beberapa perusahaan perikanan yang menguasai pasar baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun bekerja sama.